Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para pejuang istirahat berkualitas di seluruh Indonesia. Malam hari seharusnya menjadi waktu bagi tubuh kita untuk beristirahat. Sebuah pelabuhan tenang setelah seharian berlayar di tengah kesibukan. Namun, saya tahu, bagi banyak dari kita di usia senja, malam hari justru menjadi lautan yang paling bergejolak. Langit-langit kamar menjadi layar bioskop yang tanpa henti memutar ulang semua kekhawatiran, dan suara detak jam dinding terdengar begitu keras, seolah menghitung setiap detik kegelisahan kita. Kita sudah mencoba berbagai cara, bukan? Menghitung domba hingga ribuan, minum susu hangat sampai kembung, mendengarkan alunan musik yang menenangkan. Bahkan, tidak sedikit yang akhirnya harus bergantung pada obat tidur. Seorang tamu tak diundang, yang menjanjikan ketenangan sesaat, namun seringkali meninggalkan tagihan berupa rasa berat di kepala keesokan harinya dan ketakutan akan ketergantungan. Semua itu kita lakukan demi satu hal yang sangat berharga dan mulai terasa mewah, mendapatkan tidur yang nyenyak. Namun, bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda bahwa salah satu rahasia untuk mendapatkan tidur yang lebih dalam ternyata bukanlah berasal dari apotek atau toko obat, melainkan dari rak bumbu di dapur kita, sebuah rahasia yang aromanya begitu kita kenal. Namun khasiatnya untuk menidurkan, mungkin belum pernah kita sadari. Bagaimana jika saya katakan bahwa sepotong kecil bawang putih, jika diolah dengan benar, bisa membantu menenangkan sistem saraf kita. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Mungkin sebagian dari Anda yang mengikuti video saya sebelumnya akan sedikit bingung. Loh dok, bukannya kemarin dokter bilang bawang putih bisa berbahaya jika berlebihan? Pertanyaan yang sangat bagus. Di video sebelumnya, kita belajar bahwa bawang putih adalah pedang tajam. Hari ini, kita akan belajar bagaimana memegang pedang itu dengan benar agar ia menjadi perisai, bukan senjata makan tuan. Ini adalah bab kedua dari buku panduan bawang putih yang bijaksana. Maka dari itu, mari kita luruskan niat kita untuk belajar bersama dengan pikiran yang terbuka. Tuliskan komitmen Anda di kolom komentar. Saya mau tidur nyenyak. Ini bukan sekadar komentar, melainkan sebuah afirmasi positif, sebuah niat yang kita tanamkan di dalam hati. Saat puluhan ribu dari kita menuliskan niat yang sama, ada sebuah energi positif yang tercipta yang akan menguatkan kita semua. Untuk membuka percakapan kita, izinkan saya bercerita tentang Ibu Fatimah, seorang pensiunan bidan dari Tasikmalaya yang berusia 70 tahun. Beliau adalah sosok pahlawan tanpa tanda jasa yang seumur hidupnya diabdikan untuk membantu para ibu melahirkan dan beristirahat, seringkali dengan mengorbankan waktu tidurnya sendiri. Ironisnya, setelah beliau pensiun, justru beliau sendiri yang kehilangan kemampuan untuk beristirahat dengan tenang. Beliau yang membawa begitu banyak cahaya ke dunia, kini terjebak dalam kegelapan malam yang panjang. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan utama insomnia kronis. Kantung matanya tampak menghitam, dan sorot matanya terlihat lelah menahan kantuk yang tak kunjung terbayar. Beliau mengaku sudah berbulan-bulan tidak pernah merasakan tidur pulas lebih dari 2 jam. Setiap terbangun, pikirannya langsung aktif. Sulit sekali untuk bisa kembali tidur. Ini membuatnya sering merasakan kabut di pikiran atau brain fog di siang hari. Dengan suara yang pelan dan nyaris berbisik karena lelah, beliau berkata, "Dok, saya ini iri sekali melihat kucing di rumah bisa tidur pulas berjam-jam. Saya setiap malam seperti sedang berperang di atas kasur. Suami dan anak-anak sudah tidur pulas, saya sendirian terjaga. Rasanya sepi sekali." "Dok," beliau menambahkan, "saya tidak minta banyak dok. Saya hanya rindu bisa tidur pulas sampai azan subuh. Itu saja." Setelah kami lakukan pemeriksaan menyeluruh, tidak ada kelainan fisik yang serius pada tubuhnya. Akar masalahnya terletak pada sistem sarafnya yang terlalu aktif. Tubuhnya seolah lupa di mana letak tombol off-nya. Mesinnya terus berjalan dalam putaran tinggi. Bahkan, saat ia sudah sangat lelah, ini seperti sebuah rumah yang semua lampunya menyala terang benderang di tengah malam. Padahal penghuninya sudah ingin sekali tidur. Maka, di samping mengajarkan beliau teknik relaksasi pernapasan, saya menyarankan
satu ritual tambahan yang sangat sederhana. Ini bukanlah sebuah jurus pamungkas, melainkan salah satu bujuk rayu kita kepada tubuhnya, agar ia mau berdamai dan beristirahat. Saya memintanya untuk mencoba mengonsumsi sedikit sekali bawang putih, yang sudah dimasak bersama dengan makan malam ringannya, sebagai bagian dari ekosistem ketenangan yang coba kita bangun. Sekarang, pasti banyak di antara bapak dan ibu yang bertanya-tanya, ini aneh sekali dok. Bukankah bawang putih itu rasanya tajam dan sifatnya panas? Bagaimana bisa? Ia justru membantu kita untuk tidur. Saya tahu, ini terdengar berlawanan dengan intuisi. Untuk menjawabnya, saya akan mengajak bapak dan ibu untuk menjadi sedikit ilmuwan, untuk memahami mekanika canggih yang ada di dalam tubuh kita. Untuk memahaminya, mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan sistem saraf otonom di tubuh kita ini memiliki dua buah pedal. Ada pedal gas yang membuat kita waspada dan siap beraksi, dan ada pedal rem yang membuat kita rileks dan tenang. Pada penderita insomnia, pedal gasnya seolah macet karena tumpukan karat kecemasan dan perubahan hormonal, sementara minyak remnya mulai berkurang. Disinilah peran bawang putih. Bawang putih kaya akan dua nutrisi penting yang seringkali kurang pada lansia, yaitu magnesium dan vitamin B6. Anggaplah keduanya adalah duet penenang. Magnesium adalah sang penenang otot yang memberikan efek relaksasi fisik, sementara vitamin B6 adalah sang konduktor orkestra otak yang membantu tubuh memproduksi hormon penenang seperti serotonin. Lebih jauh lagi, peran vitamin B6 ini sangatlah istimewa. Vitamin B6 adalah salah satu bahan baku utama yang dibutuhkan otak kita untuk memproduksi serotonin, yang sering disebut sebagai hormon bahagia dan tenang. Kadar serotonin yang cukup akan membuat pikiran kita lebih damai dan tidak cemas. Dan yang lebih menakjubkan lagi, saat malam tiba dan cahaya meredup, tubuh kita akan mengubah serotonin ini menjadi melatonin, sang hormon tidur yang sesungguhnya. Jadi, bawang putih membantu menyediakan bahan bakunya. Selain itu, ada mekanisme kedua yang tidak kalah penting. Senyawa alicin di dalam bawang putih, jika dikonsumsi dalam dosis yang tepat dan terkontrol, terbukti bisa membantu melebarkan pembuluh darah. Ini bukan seperti obat penurun tensi yang drastis, tapi lebih seperti melemaskan ketegangan di pembuluh darah. Seperti sedikit melonggarkan nozzle pada selang air agar alirannya lebih tenang. Ketika jantung kita berdetak lebih tenang dan tekanan darah lebih stabil, ia akan mengirimkan sinyal ke otak kita yang berbunyi, semua aman dan terkendali. Tidak ada bahaya. Saatnya untuk beristirahat. Jadi, bawang putih tidak memaksa Anda tidur. Ia membantu meredupkan lampu panggung, menyetel musik yang lembut, dan menenangkan para penonton organ-organ tubuh. Sehingga sang penari rasa kantuk merasa nyaman untuk tampil dengan gemulai. Namun, dan ini bagian yang paling penting dari video ini, seperti resep pusaka, ada pantangan yang harus ditaati. Mengabaikan aturan ini bisa mengubah ramuan penenang menjadi ramuan pengganggu. Ada 4 pilar fondasi yang harus kita bangun dengan kokoh jika ingin mencoba terapi ini. Jika salah satu pilar ini retak, maka seluruh bangunan manfaatnya bisa runtuh. Aturan main yang pertama dan paling fundamental. Bawang putih wajib dimasak. Saya ulangi sekali lagi, wajib dimasak. Mengonsumsi bawang putih mentah di malam hari adalah sebuah kesalahan fatal. Proses pemanasan mengubah senyawa sulfur yang agresif menjadi bentuk yang lebih stabil dan lebih mudah diterima oleh sistem pencernaan kita. Sebaliknya, bentuk mentahnya justru akan mengiritasi lambung. Saya punya pasien, Pak Jaya, yang mendengar informasi ini, sepetong-sepetong, lalu mencoba mengunyah 1 siung bawang putih mentah sebelum tidur. Bukannya tidur nyenyak, beliau justru terjaga sepanjang malam karena perutnya terasa perih dan panas. Ditambah dengan rasa bawang putih yang terus naik ke kerongkongannya. Malamnya menjadi sebuah perang di dalam perut yang membuatnya sangat menderita. Aturan main yang kedua adalah dosis sangat kecil. Ingat, tujuan kita di sini adalah untuk memberikan bisikan, bukan teriakan pada tubuh.
Cukup setengah hingga maksimal 1 siung bawang putih ukuran kecil saja, yang sudah diolah dalam masakan. Sedikit sebagai pemicu relaksasi, banyak sebagai perusak pencernaan. Ibu Nani pernah mencoba resep sup bawang putih untuk tidur. Namun karena berpikir semakin banyak akan semakin ampuh, beliau memasukkan 5 siung bawang putih ke dalam mangkuk supnya. Akibatnya, perutnya menjadi kembung dan penuh gas, membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan harus bolak-balik bangun untuk berjalan-jalan. Beliau bahkan sempat cemas. Jen-jen itu gejala penyakit serius, yang malah menambah kecemasannya. Aturan main yang ketiga adalah waktu yang tepat. Konsumsilah bawang putih ini bersama dengan makan malam Anda yang ringan. Dan yang terpenting, lakukan itu setidaknya 2 hingga 3 jam sebelum Anda berbaring di tempat tidur. Tubuh kita tidak bisa melakukan 2 pekerjaan berat sekaligus secara optimal. Mencerna makanan besar dan mempersiapkan diri untuk tidur. Beri ia waktu untuk menyelesaikan tugas pertama sebelum memulai tugas kedua. Mbah Karto pernah mencoba makan nasi goreng bawang putih yang lezat sesaat sebelum tidur. Akibatnya, gejala GERD atau asam lambung naik yang pernah kita bahas di video sebelumnya, langsung kambuh. Ini adalah pelajaran berharga dari Mbah Karto. Apa yang kita makan di malam hari akan menentukan kualitas perbaikan dan pembangunan yang terjadi di dalam tubuh kita saat kita tidur. Dan aturan main yang keempat adalah, ritual ini bukan untuk semua orang. Sebagai dokter, adalah kewajiban saya untuk menggarisbawahi ini dengan tebal. Ada beberapa kondisi di mana Anda harus ekstra hati-hati. Jika Anda sudah memiliki riwayat penyakit MAH atau GERD yang parah, jika Anda memiliki tekanan darah yang cenderung rendah, atau jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah, maka Anda wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Mengenali kondisi tubuh kita dan bertanya pada dokter sebelum mencoba sesuatu yang baru bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kearifan dan tanggung jawab tertinggi pada diri sendiri. Keselamatan adalah prioritas utama. Terapi alami seharusnya menjadi pendukung dari pengobatan medis, bukan malah menjadi penghalang atau bahkan penambah masalah baru. Baiklah, setelah kita memasang semua pagar pengamannya, mari kita sekarang buka buku resep kuno yang aman dan menenangkan ini. Bagaimana cara praktis dan resep yang paling aman untuk dicoba? Cara pertama, dan ini adalah resep tradisional yang sudah turun-temurun, adalah membuat susu bawang putih hangat. Caranya, ambil 1 siung bawang putih kecil, geprek, lalu masak sebentar. Kemudian, tuangkan segelas susu, dan panaskan perlahan. Rasanya akan menjadi gurih yang lembut, dengan sedikit aroma hangat, sangat berbeda dari bawang putih mentah. Ini adalah minuman yang terasa seperti memeluk dari dalam. Cara kedua, yang lebih mudah, adalah dengan memasukkannya ke dalam menu makan malam kita. Misalnya, dengan membuat sup bening yang ringan, berisi sayuran, yang juga menenangkan seperti wortel dan seledri. Cukup geprek atau cincang 1 siung bawang putih. Lalu masukkan ke dalam kuah kaldu ayam atau sayuran Anda. Jadikanlah ini sup penenang andalan Anda di malam hari. Cara ketiga adalah dengan membuat nasi tim aromaterapi. Saat Anda menanak nasi dalam porsi kecil untuk makan malam, selipkan beberapa irisan tipis bawang putih dan seiris jahe ke dalamnya. Saat tutup penanak nasi dibuka, uap hangat yang beraroma bawang putih dan jahe akan langsung memberikan efek relaksasi, bahkan sebelum Anda memakannya. Ini adalah ritual aromaterapi dari dalam. Analogi positif dari ritual ini adalah mengonsumsi sedikit bawang putih hangat di malam hari itu. Ibarat kita sedang menyanyikan lagu Nina Bobo untuk sistem saraf dan pembuluh darah kita. Lagu Nina Bobo ini tidak hanya didengar oleh telinga, tapi dirasakan oleh setiap pembuluh darah yang melemas dan setiap otot yang mengendur di seluruh tubuh. Sebuah pesan damai untuk mengakhiri hari. Tentu ada yang khawatir. Bagaimana dengan baunya, Dok? Nanti napas saya jadi tidak sedap. Ini adalah kekhawatiran yang wajar. Namun, proses memasak, terutama merebusnya bersama susu atau jahe, akan sangat mengurangi aroma tajamnya. Mengunyah sehelai daun mint, setelahnya juga bisa membantu. Jangan biarkan kekhawatiran kecil menghalangi manfaat besar untuk mendapatkan istirahat yang berkualitas. Dan ternyata,
Saat kita merawat tidur kita, tubuh kita akan berterima kasih dengan memberikan hadiah-hadiah kesehatan lainnya. Tidur nyenyak adalah manfaat utamanya, tapi ada bonus-bonus lain yang akan kita dapatkan. Manfaat tambahan pertama adalah membantu membersihkan saluran napas. Uapnya bersifat dekongestan alami. Kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Karena saat tidur nyenyak, pabrik sel-sel imun kita bekerja dengan kapasitas penuh. Ketiga, mendukung proses detoksifikasi hati. Karena shift malam di pabrik hati kita bekerja optimal saat kita terlelap. Keempat, membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Dan kelima, tentu saja, adalah suasana hati atau mood yang jauh lebih baik keesokan harinya. Dukungan ilmiah pun ada. Sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal ilmiah Fitoterapia menyoroti bagaimana kandungan senyawa sulfur di dalam bawang putih memiliki efek menenangkan pada sistem saraf pusat. Ini adalah validasi ilmiah bahwa di dalam setiap siung bawang putih tersimpan potensi farmasi alami yang luar biasa jika kita tahu cara membukanya dengan benar. Namun, kita juga harus menjadi pengamat yang baik bagi tubuh kita sendiri. Tubuh kita adalah sahabat yang jujur. Jika kita memberinya sesuatu yang tidak ia sukai, ia akan menaikkan bendera merah. Tugas kita adalah melihatnya. Tanda-tanda peringatan tersebut adalah: pertama, jika setelah mengonsumsinya Anda justru merasakan panas atau perih di ulu hati. Kedua, jika keesokan paginya Anda merasa pusing atau limbung. Ketiga, jika timbul ruam atau rasa gatal-gatal di kulit. Keempat, jika bau badan atau napas menjadi sangat menyengat. Dan kelima, jika insomnia Anda justru menjadi semakin parah. Jika ini terjadi, hentikan segera. Hormatilah penolakan tubuh Anda. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk sebutir obat tidur mungkin ribuan rupiah dan datang dengan risiko ketergantungan dan kabut di pagi hari. Biaya untuk sebutir bawang putih di dapur kita hanya beberapa ratus perak. Dan jika digunakan dengan benar, ia justru datang dengan paket manfaat kesehatan tambahan. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan melanjutkan malam-malam yang gelisah, berperang sendirian di kegelapan malam? Ataukah kita mau mencoba mengajak sekutu kecil dari alam ini untuk berdamai dengan istirahat, dengan penuh kearifan, kehati-hatian, dan dosis yang secukupnya? Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, ada jutaan lansia yang setiap malamnya merasa kesepian dan lelah karena kurang tidur. Kirimkan video ini kepada sahabat atau orang tua yang sering mengeluh sulit tidur. Mungkin ini adalah jawaban yang mereka cari selama ini. Satu share dari Anda bisa jadi adalah kunci dari tidur nyenyak seseorang malam ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis makanan yang harus dihindari saat sarapan pagi jika Bapak dan Ibu tidak ingin cepat pikun. Ingatlah selalu pesan saya. Kunci tidur nyenyak seringkali bukan tentang memaksa mata terpejam, tapi tentang menenangkan seluruh tubuh agar ia siap berlayar ke alam mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.